Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Pawan, yang terhormat rekan guru SDN 2 Pawan, yang terhormat Bapak Helmi selaku narasumber tentang desiminasi penerapan perilaku budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada acara desiminasi penerapan perilaku budaya positif di sekolah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan sholawat Maria, 3. Sambutan dari Kepala SDN 2 Pawan, 4. Acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Helmi, 5. Penutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat Maria. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi ala kulli qawlatin fariju bil qur'an wa akhir awali wa tunalu bil rawai wa husnul awati wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli nafsin wa nafasin ala kulli ma'lum. Selanjutnya yaitu acara yang ketiga, yaitu sambutan dari kepala sekolah dan akan dilanjutkan pada acara inti. Kepada Ibu Isdiani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan guru SDN 2 Pauman, yang terhormat Bapak Helmi selaku narasumber tentang desiminasi penerapan perilaku budaya positif di sekolah. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur alhamdulillah Birabbil Alamin yang mana kita bisa mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan ke keharifan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti acara ini dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang berguna bagi kita dan dapat kita terapkan di kelas masing-masing. Saya selaku kepala sekolah sangat bersyukur di sekolah kita ada seorang calon guru penggerak sehingga bisa menjadi pedoman untuk kita lebih ada masalah di kelas maupun di sekolah untuk menjadi bahan referensi kita. Mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat. Ya, tentunya semoga kita dalam bermanfaat. Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan sehat kepada kita
sehingga kita dapat berkumpul, kita menghadiri acara yang kami selenggarakan di sini, yaitu diseminasi penerapan perilaku budaya positif di sekolah oleh saya sendiri. Hal ini sebagai bentuk laporan kami Bapak Ibu bahwa kami setelah mendapat ilmu dari kemarin dari modul 1 sampai 1.4 ini, jadi kami dipelajari tentang ini Bapak Ibu, budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam semoga tak terlimpah curahkan pada Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad yang mana telah membawa kita dari alam gelap ke alam terang ini, yaitu agama Islam. Langsung saja Bapak Ibu, tidak panjang lebar. Nah, ini Bapak Ibu, materi yang akan diskusikan, yang kita akan diskusikan yaitu meliputi tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Adapun visi pendidikan kita di Bapak Ibu yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal, ya kan? Kita kan sudah menggunakan IKN Bapak Ibu. Jadi tercermin seperti ini, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Jadi kedepannya paling tidak kita sekarang tidak akan merasakan, paling tidak kita antara 10 atau 20 tahun yang akan datang kita baru akan merasakan ini Bapak Ibu kalau kita menerapkan dengan sungguh-sungguh. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya jauh. Lanjut. Ya kita jadi kita tidak akan langsung menikmati seperti itu. Lanjut ke pemikiran filosofi KHD atau disingkat KHD atau Ki Hajar Dewantara. Di kami disingkat KHD Bapak Ibu. KHD mengumpamakan sekolah sebagai sumber ladang tempat persemian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Jadi dibajak dulu. Ya. Melihat bibit tanaman, memberi pupuk air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu, sehingga hidup bibit tanaman yang lain dan sebagainya. Tanahnya bagus seperti itu. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat kosong bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Baik, ada yang bilang setuju, ada yang bilang tidak. Nah, kita akan belajar ini nanti Bapak Ibu. Nanti di akhir Bapak Ibu akan ternyata seperti ini. Terus selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Nah, kalau ini setuju semua rata-rata ya. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik. Selanjutnya, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Belum. Nah, kita akan belajar seperti itu. Kita akan belajar bersama seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu kan sudah ada pasang-pasangan atau kanan kiri dilihat Bapak Ibu. Kita sekarang praktek dulu sebentar. Iya, praktek. Ya. Pak Deko bisa dengan Pak Budi nanti. Pak Bagi lagi. Nah, ya kalau lagi ini timbang. Ya. Yang lain monggo silakan dari pasangan. Ada A dan B. A adalah Anda. Ya. Silakan Bapak Ibu pilih sendiri terserah apa mau menjadi A atau mau menjadi B. B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil atau paling tidak Bapak Ibu bayangkan di dalam letakkan salah satu tangan Anda. Bayangkan di tangan Anda Bapak Ibu di genggam itu, ya, ada sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Entah itu emas, entah itu apa yang sangat berharga Bapak Ibu. Mungkin selokna Bapak Ibu, cincin perkawinan atau apa terserah. Nah, kemudian
Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut, ya, dengan segala daya. Pokoknya digenggam itu. Kemudian buatlah sebuah kepalan seperti ini. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga, mau dibuka dengan berbagai cara, mau dibuka dipaksa, bisa dengan membujuk, bisa dengan mengancam, bisa menghardik, bisa dengan merayu atau menyuap, atau segala cara, terserah Bapak Ibu. Nah, apa yang akan terjadi? Silakan Bapak Ibu praktek. Monggo. Bu Norma dengan Bu Yeni, Bu Yuyun dengan gantian. Sekarang yang total, Ulfa yang berdua silakan. Monggo, satu tangan atau dua tangan silakan. Yang berhasil apa enggak ya? Berhasil apa enggak? Enggak berhasil. Coba sekarang gantian. Ulfa sekarang. Ulfa udah tangan. Gurita yang bisa buka kan enggak? Ayo, mana? Meskipun mulai nggak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa, monggo. Silakan, Pak Budi dengan silakan. Coba dibuka. Bisa apa tidak? Monggo. Monggo silakan. Nggak bisa kalau dipaksa nggak bisa. Enggak bisa ya? Enggak bisa, monggo. Silakan coba Bu Yuyun. Bu Yuyun dengan Bu Dawi, monggo silakan. Coba dimasak. Bu Yuyun jadi A, Bu Dawi jadi B membuka. Rayu Bu. Dirayu mau diarti, mau diapa, monggo terserah Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Ya ternyata bisa ya. Jangan dipaksa ya Bu Dawi, jangan dipaksa. Nah sekarang coba balik. Bu Dawi jadi A, Bu Yuyun jadi B. Coba. Bisa aja. Iya sudah Bapak Ibu. Ya sudah, terima kasih. Ya tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Dari itu Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari di sini? Iya. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga tidak akan kita lepas dengan sendirinya. Iya seperti itu. Iya. Nah, ini ada hubungannya dengan murid kita, ada Bapak Ibu. Jadinya intinya nanti kita tidak perlu memaksa ke murid kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar nanti apa itu 5 posisi kontrol apa itu. Nah, seperti itu Bapak. Jadi sesuatu yang berharga tidak akan kita lepas, seperti itu ya intinya. Lanjut. Nah, ini ilusi kontrol, 4 ilusi kontrol yang mulai zaman dahulu memang kita dengung-dengungkan atau kita pikirkan. Itu sebenarnya berlebihan Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi kontrol yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Benar apa tidak? Kenyataannya, murid mempunyai hak untuk memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Benar apa tidak, Bu? Iya kan? Iya sekarang. Kalau benar, boleh. Boleh. Nah, namanya itu ilusi Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Lanjut. Ilusi yang kedua. Nih. Semua bujukan, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kenyataannya, bujukan adalah satu bentuk kontrol. Itu bentuk kontrol yang positif Bapak Ibu. Jadinya bisa jadi kalau seperti ini. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan tersebut. Ya, meskipun itu bujukan bagus. Kan karena murid tak Bapak Ibu. Enggak apa maksudnya. Mau apa enggak? Selanjutnya, murid bisa tergantung pendapat atau tergantung pada pendapat atau bujukan kita. Bisa jadi nanti kalau terbiasa seperti itu, bujuk mana. Nanti kadang-kadang murid tergantung cerita. Ini beremah Bu. Ini pas beremah Bu. Setelah itu gimana Bu? Benar seperti itu kan ya Bu? Istilahnya tergantung. Jadi tugas kita bagaimana supaya murid itu Tidak menggantungkan. tidak tergantung. Ya sesuai dengan tadi profil Pancasila, bernalar kritis. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ilusi yang berikutnya. Ini kritik dan membuat orang merasa bersalah, bisa memakan orang tersebut. Anak naik salah di istilahnya. Pokoknya saya pernah tolong aja dia seperti itu. Jadi kenyataannya seperti apa? Menyalahkan murid dan membuat kritik tidak akan menguatkan, tapi melemahkan murid. Mana? Kok malah iya yo. Berarti kok salah. Bisa jadi murid tersebut bisa jadi apa ya? Akan ciut atau dol nyalinya.
murid mempunyai perspektif negatif akan dirinya, seperti yang tadi. Down, ya. Adanya krisis identitas atau identitas yang gagal pada murid. Nah, ini yang kita khawatirkan, Bapak Ibu. Identitas gagal. Istilahnya murid, ya tidak kayak di Bapak Kiai. Dilakukan seperti itu, Bapak Ibu. Menyerah. Ya. Say. Tidak ada istilahnya, tidak ada pandangan di depan. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Ilusi kontrol. Orang dewasa punya hak untuk memaksa pada anak. Kenyataannya, orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Bapak Ibu. Perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang lama. Ya, memaksa ini. Murid dapat berontak sewaktu-waktu. Namanya memaksa. Iya, namanya memaksa nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Memaksakan benda hanya akan menyebabkan permusuhan antara guru dan murid. Kan banyak yang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita kemungkinan sulit soalnya di SD. Kebanyakan ini akan terjadi di SMP atau di SMA. Karena sudah setara. Kadang beberapa murid dibaca gurunya seperti itu. Alhamdulillah. Semoga tidak terjadi mana kita ya. Amin. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah masuk ke materi. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah disiplin positif, sebuah praktik pendidikan yang dirasakan memberi efektif positif bagi anak-anak. Maksudnya gimana, Pak? Dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, di rumah maupun di tempat lain, diharapkan anak-anak mampu satu, mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang. Istilahnya terbiasa, bukan dipaksa. Melakukan kegiatan hal-hal yang positif dengan terbiasa, bukan dipaksa. Mengembangkan kemampuan untuk mengolah diri dan tahan terhadap godaan seperti yang tadi. Tapi karena saking anunya, ya, kata kayak gudang berumah, namanya sudah prinsip, dia prinsipnya positif baik, hal baik, maka tidak akan kata kali suap, kata di mana. Nah itu menumbuhkan disiplin positif diri sebenarnya Bapak Ibu. Terus mengembangkan motivasi internal dari dalam diri. Ya, nanti kita lanjut ada pembahasan berikutnya dengan pembiasaan sejak dini. Ya lanjut ini. Apa itu disiplin budaya positif? Dari ketiga hal yang tadi yang di depan tadi itu dapat dibentuk dengan membangun sebuah komunikasi, ya, atau komunikasi yang positif antara guru dan murid atau orang tua dan murid. Istilahnya berkomunikasi, tak kira yang muncak malu. Istilahnya dulu berdua, bukan dulu berdua, ya Bu. Istilahnya berumah anak-anaknya itu, kenapa kamu kok seperti ini anak-anak? Pendekatan seperti itu. Terima kasih Bu. Uci. Ya, sip. Terima kasih. Lanjut, komunikasi yang positif ditandai dengan saling memanusiakan. Istilahnya. Iya, memanusiakan manusia Bapak Ibu. Jadi murid berubah murid kita. Manusia juga tak kene akal lah bro. Nyaman akal tak kena. Jadi kita istilahnya menurut Ki Hajar Dewantara kita itu menuntun seperti itu Bapak Ibu. Iya, kalimatnya. Nah tugas kita Bapak Ibu sebagai guru harus seperti itu Bapak Ibu. Ya, lanjut. Memanusiakan manusia, memanusiakan hubungan sebagai salah satu fondasinya. Istilahnya memanusiakan manusia. Istilahnya di buku sejak ini Bapak Ibu. Selanjutnya, perbedaan. Nah ini, perbedaan disiplin dan hukuman. Banyak orang tua atau guru yang keliru terhadap pengertian disiplin dan hukuman. Ya, ini contohnya. Disiplin merupakan tindakan memperbaiki kesalahan yang anak berbuat tanpa membuat rasa malu. Itu disiplin. Yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Ini kalau disiplin. Tapi kalau hukuman merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan, kiranya lagi malah, sehingga membuat anak merasa malu. Apalagi pas yang lagi anak ya ada main, ya ada teman-teman. Tidak boleh. Tidak boleh. Merasa malu dan akan membuat anak mengingat selamanya. Bagaimanapun jadi memalukan. Kadang-kadang sampai tua, kadang-kadang tanya apa? Iya. Iya. Ya makanya. Nah, kita tak pas bisa langsung berubah Bapak Ibu. Lambat laun ya sedikit. Saya tanya apa? Nah, itu kan.
Karena apa? Mungkin dia merasa sangat dipermalukan. Seperti itu. Patoron tak ada kelas, ketika kelas lokal bisa jadi, bisa jadi bu. Ada istilahnya, ada rasa yang gimana? Sakit hati. Iya. Nah itu dikurangi Bapak Ibu, tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi Tidak boleh ya Pak. iya, di kurikulum merdeka ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah anak, bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar. Dengan tadi ada 5 posisi kontrol, ada segitiga posisi. Kita belajar bersama. Iya. Baik, apa motivasi murid Bapak Ibu? Murid memiliki disiplin positif kalau dibiasakan positif akan memiliki motivasi dari dalam diri, dari internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Yaitu kesepakatan bersama. Universal, kebaikan yang disepakati bersama antara guru dan Murid. atau siswa. Seperti itu Bapak. Ya, sudah agak masuk sudah istilahnya, sudah bertemu. Ini tiga motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen dalam bukunya Resolution All Description dari bahasa Inggris. Mohon maaf. Yang pertama, tiga motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya motivasi manusia. Ini motivasi yang paling rendah, yaitu waktu betina. Seandainya saya ada hukuman, kok guna? Seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, itu motivasi yang tidak baik atau tidak istilahnya tidak untuk ditekankan ke murid. Jadinya harus istilahnya dikikis seperti itu. Itu harus langsung tahu. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini juga motifnya Oli Ungaindia. Oli kan membodohkan mandor, lapor apa? Rajin, ada mandor, ada seperti itu. Nah itu daripada anak-anak, kalau dibuat anak-anak, mungkin bodoh guruna, kiwa bagus, dilo guruna atau keluar, makrojo aja. Nah itu yang gimana menanamkan anak supaya meskipun ada atau tidak ada guru, supaya disiplin positifnya tetap terjaga seperti itu Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Belum mau yang masuk ke tingkat dia, apa kau tak pegel seperti itu. Belum mau memukul luar, apa kau tak sakit. Jadi inilah motivasi yang akan membuat anak menjadi disiplin positif. Nah ini bersifat internal dari dalam. Kalau yang tadi kan dari luar ya, untuk takoyoko, takoyoko, yang ini dari luar juga karena ingin tak balik ke dia, ini tak balik ke dia, keterbalikan dari ini. Kalau yang ini dari dalam. Jadi ini yang kita akan pupuk Bapak Ibu dan ini yang akan kita gali nanti seperti itu. Selanjutnya pernyataan reflektif. Nah ini ada suatu masalah. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Kemudian, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi buku, langsung itu tunjuk, ayo Iva. Nah, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, dari tasnya, iya. Serta tiba-tiba menjadi gagap dan pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap-gagap dan malu yang luar biasa. Malahan meminta Iva untuk maju ke depan, besok ada. Dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas dan memegang ujung hidungnya. Dari ini Bapak Ibu, apakah Anda setuju tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Silakan. Tidak setuju Pak. Kenapa kok tidak setuju, Bung? Ya karena Pak Seno membiarkan anak-anak Membuli, istilahnya membuli atau bukan Iya. membuli, mentertawakan. Ya. Senonya juga. Hidungnya juga. Ya, benar. Ya, tepuk tangan dulu Gubernur Bambu. Terima kasih. Mungkin ada jawaban lain?
Lanjut ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Monggo, yuk. Hukuman. Apa? Hukuman. Hukuman. Iya. Kenapa kok hukuman? Monggo. Karena si siapa itu namanya sih? Pak Ipa. Tidak memperhatikan Pak gurunya. Akhirnya pas disuruh sama guru akhirnya gagal kan. Itu akhirnya sama. Iya, kan hukuman istilahnya bernilai negatif seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Berarti masuk hukuman ini ya, Bu? Nah, itu hukuman. Sip, terima kasih. Sebelum tepuk tangan kepala sekolah saya mikir. Ya lanjut. Ini Bapak Ibu. Nah, inilah kita akan mengenal restitusi. Apa itu restitusi? Istilahnya cara kita mendidik anak dari yang salah menjadi benar, tapi dia mengakui kesalahannya dengan mengakui sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah model atau metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Terus restitusi berfokus pada solusi pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya, memecahkan masalahnya. Jadi tidak mencari salah, tapi cek salah itu. Tapi gimana caranya? Itu mengakui kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Restitusi mengajak anak atau murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya. Ayo kamu salah, kamu benar. Nah, seperti itu. Sehingga dia bisa menganalisis atau menganalisa, iya salah ini, dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Kok salah berubah dari tangan. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu tadi. Kalau kita seperti yang Pak Seno tadi, akan menjadi identitas yang gagal. Kan hukuman kan ya? Iya. Iya kan? Maka sesuatu yang menyita harus terjadi. Tidak nyaman untuk muridnya tidak nyaman. Korban mendapatkan keadilan. Ya, maka tapi sebenarnya lebih dari keadilan, tak adil malah kan ya, masa cuma seperti itu. Murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan. Murid tidak akan takut. Dekik mulai lama-lama ya kan? Nanti lama-lama muridnya seperti itu kadang-kadang Bapak Ibu. Meramaikan. Iya. Sudah terbiasa. Iya, tidak ada begitu. Ya, apa kok lama seperti itu kadang-kadang. Iya kan? Sama halnya itu Pak, mengenai tinjau. Iya. Itu kebiasaan kan? Iya. Misalnya kebiasaan ketika ada piket, Ya, hijau. itu jadi datang hukum aja. Nah, Bisa seperti itu. jadi kita kadang-kadang dikontrol ya. Kan tujuan kita kan sebenarnya kan untuk itu kan ya. Mendisiplinkan Biar anak. anak-anak takut. Tapi ya itu Bapak Ibu, istilahnya istilahnya sarana saya sari ya kan. Bukan seperti pramuka, Ah. mau di tenda itu Pak, Iya. tapi tidak diindah. Alhamdulillah Pak, tak ada tahu. Nah itu tugas kita Bapak Ibu. Bagaimana caranya anak-anak itu istilahnya dengan kesadarannya sendiri, jadi tanpa takut ide, tanpa takut pokok, tanpa takut nilai ini, menumbuhkan dari diri sendiri maksudnya. Dan itu namanya dari internal Bapak Ibu. Jadi tak takut yokong, tak takut oleh penghargaan, betul kan? Karena oleh penghargaan dinampak komentar atau kabur dinampak masuk dinampak latihan pramuka melalui kok adik bukan latihan olahraga, jadi ini olahraga nampak batik seperti itu. Jadi dengan tidak seperti itu anak-anak itu timbul dari diri sendiri. Oh iya, pramuka itu kan punya ada tali temali, ada simapur, ada apa? Atau tidak? Kok butuh lebih beberapa apa? Tali temali, udah siapa nanti kamu? Nah seperti itu. Jadi istilahnya kita nanti ke murid Bapak Ibu menanamkan disiplin positif namanya dari dalam diri atau namanya dari internal seperti itu. Menumbuhkan pikiran sendiri. Menumbuhkan anaknya itu Punya hari-hari. pikiran sendiri. Iya seperti itu Bapak Ibu. Nah ceritanya yang dimaksudkan itu nanti seperti ini Bapak Ibu. Nanti restitusi. Jatuhnya di restitusi bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini akhirnya nanti netral masih Bapak Ibu. Lebih tinggi lagi yaitu restitusi merupakan pilihan menguatkan murid untuk dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau konsekuensi kan pendek. Tapi kalau restitusi hasil dari restitusi kalau orang dari melamar restitusi karena itu kemungkinan di dalam disiplin positifnya akan keluar dari dalam seperti itu. Akan terbiasa maksudnya. Murid anak yang mendapat penguatan masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya.
fokus pada mencari masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kata-katanya seperti apa? Apa yang kamu yakini anak-anak? Apa yang bisa kamu lakukan untuk berbagi masalah ini? Kamu memang salah, Pak Guru juga dulu pernah salah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kamu berbagi kesalahannya? Dengan cara seperti ini. Nah, kan anak-anak nanti berpikir kan, oh iya kok salah, guru hanya mana ya? Nah, nanti ada selanjutnya. Jadi intinya Bapak Ibu, kita akan istilahnya supaya anak-anak ini positif seperti itu. Pak, tunggu dulu. Yang Iya, barusan monggo, iya. korban apa ya? Ah, Korban mendapat ganti. Maksudnya bagaimana? Ya. Maksudnya bagaimana dengan korban mendapat ganti? Yang mana? Hukuman, konstitusi, restitusi. Restitusi Ya, korban. pilihan. Korban mendapat ganti. Nah, intinya, contohnya ini Bapak Ibu, orang anak-anak bujur, maksudnya tarian, rekening, rekening tajuk, kakinya locot, ya, kakinya locot seperti itu. Pas. Nah, kalau di CGP itu dipelajari, anaknya yang itu, saya itu dina dulu, saya rekening kakinya dulu. Nah, korban. Nah, yang salah kan itu yurus. Mana bukan bukan seperti itu. Ayo, kamu itu perbuatan tadi, kamu tadi kenapa itu? Nah, ditanya seperti itu. Iya Pak itu Iya, memang itu tadi salah. Tapi masuk aku sampai kamu tadinya. Kalau seandainya kamu yang ditirik intinya, mau apa tidak? Seperti itu. Nah, kalau sudah, iya Pak, saya kalau emosi saya Pak. Dan sekarang emosi apa enggak? Ya udah sekarang sudah Pak sudah tidak emosi. Nah, gimana terus selanjutnya seperti itu? Ya minta maaf Pak, sudah silakan minta maaf. Ada minta maaf. Nah, dia memaafkan atau tidak, tapi kita kasih pemahaman juga ke korbannya. Nah, kemudian setelah itu, setelah masa cuma minta maaf, bawa kancing, baru pacaran. Nah, kan sudah ada pelajaran di sana. Berarti korban mendapatkan ganti. Maksudnya kancing ya, Pak Poli maksudnya. Nanti bagaimana kanan tua, saya kira aja itu kan yang anak seperti korban seperti itu salah satu contohnya. Bisa? Seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada yang dirugikan seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kita ada kita belajar bersama Daya di sini. Ini hukuman atau konsekuensi? Nah ini Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak menerima lagi karena dalam sekolah. Ini masuk sanksi atau hukuman? Hukuman. Apa? Hukuman. Hukuman. Takdir. Iya. Ternyata salah Bapak Ibu. Ternyata sanksi. Iya, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk sanksi atau hukuman? Hukuman. Iya, bagus. Tangan dulu. Sanksi hukuman sama saja. Beda Bapak Ibu. Beda. Nah, Tergantung orangnya juga. iya. Nah, Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi. Konsekuensi kata sanksi. konsekuensi itu akibat dari perbuatannya kan. So enter. Sampai teres. Murid diminta untuk usaha 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Iya, sampai terbagi. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Konsekuensi. Iya, so enter. Tadi bersalah-salah sekarang berjemur di depan lapangan basket sampai pukul 12 siang karena mau bermain. Aduh, sudah ini. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki. Suruh buka sokonya. Sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Masuk hukuman. Ya, bagus pintar. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Iya, bagus. Nah,
Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Baik, sudah bisa berarti ya Bapak Ibu. Jadi sudah bisa membedakan ya antara sanksi dan hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Karena terlambat. Karena terlambat. Iya, belajar. Duduk di bangku pinggir lapangan istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru lawan piket karena mencederai teman. Hukuman atau Sanksi. Sanksi. karena mencederai teman? Iya. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Yo, sanksi. Sanksi. Ya, kan? Berarti sudah ngerti ya. Terlambat hadir dalam pelajaran daring 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Sanksi. Jadi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Cerdas. Sanksi. Membersihkan pensil kepala karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Hukuman ya. Nah, sudah. Jadi ini. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya antara hukuman dan sanksi seperti itu. Lanjut. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Kita lanjut, tadi sudah tahu ya antara hukuman dan sanksi. Sekarang kita berlanjut ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang dulu-dulunya itu misalnya bukan keyakinan kelas. Biasanya yang dulu-dulunya itu peraturan kelas. Ya. Intinya apa yang bedanya? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Satu, contoh, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara? Saat berkendara, yang jelas jawabannya adalah untuk keselamatan, ya kan? Kadang-kadang kan orang secara jujur kan biasanya takut tilang polisi. Nah, tapi sebenarnya kalau kita dari dalam, kalau motivasi dari dalam, biasanya kita karena takut keselamatan. Nah, berarti itu kalau seperti ini jawabannya biasanya dari dalam, sudah dari prinsip istilahnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker di tangan setiap saat? Manusia kan takut polisi, takut. Tapi kalau dari dalam diri, Untuk kesehatan. untuk kesehatan, untuk keselamatan kita, karena takut kena COVID atau gimana yang kemarin gitu kan. Kan kemarin kita berdua motor masker tak mahal malah dia. Saya biasanya masker jual bebas, mode bertambah kita kena ada dari anunya ya, APBTB kan. Kenapa? Karena latih kamu masker sudah. Jadi buat sendiri. Nah, itulah nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada harus sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, yang tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, dan agama dan manapun. Seperti itu. Jadi, nah ini lebih jelasnya. Kalau peraturan kelas, ini biasanya terbit dahulu, dibuat Bapak Ibu guru atau dibuat sekolah. Ya, murid harus melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, dihukum nanti biasanya. Tapi kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, nah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi Kesepakatan. ya, kesepakatan kelas seperti itu Bapak Ibu. Kesepakatan dari ayo beremah kita istilahnya menumbuhkan, kembali lagi yang tadi, menumbuhkan percaya diri dari dalam diri atau intuisi. Ya. Lanjut. Nah, selanjutnya kita sudah tadi belajar keyakinan kelas. Nah, ini lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Jadi inilah rata-rata 5 kebutuhan dasar manusia. Yang jelas untuk bertahan hidup. Ya apa tidak Bapak Ibu? Ya. Nah, ya kan kita mencari nafkah, tulang banting tulang, ya bukan banting tulang sih. Ya. Terus selanjutnya kita butuh kasih sayang, iya kan? Sama dengan anak-anak butuh dikasih sayangin juga. Jadi coba kiri malah loh.
Iya, selanjutnya kebebasan. Kita butuh kebebasan. Nah, anak juga sama butuh kebebasan, tapi dalam tanda kutip, iya kan, sesuai dengan aturan atau sesuai dengan yang ada di sekolah. Selanjutnya kesenangan. Nah, anak-anak juga butuh kesenangan Bapak Ibu. Jadi kita harus membuat pembelajaran yang menyenangkan atau sesenang mungkin. Dengan cara gimana? Memvariasikan metode pembelajarannya. Pakai pintilan, pakai apa lagi? Ya, pakai model-model, pakai media gambar, pakai media seperti ini, LCD, pakai media langsung praktek di lapangan, ya. Biasanya kalau IPA langsung praktek itu. Selanjutnya penguasaan. Nah, kan kita butuh kekuasaan nanti ceritanya di Budina ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tentang contoh sekarang tes lagi Bapak Ibu. Tes boleh. Tes boleh. Tapi bagaimana tak ada buku ya? Ini monggo silakan. Untuk nyambung. Ini, nah. Notis ya sih. Sampai kan notis ya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasuh ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima
atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Itu Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di setel langsung nanti Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang restitusi atau posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita biasanya ada di sini Bapak Ibu. Ada jadi penghukum, jadi pembuat rasa bersalah. Kita banyak kita secara tidak langsung berbuat seperti ini Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka seperti ini. Tapi yang diharapkan pemerintah sekarang ini, kita jangan seperti penghukum atau pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Yang mana? Jadi teman, jadi pemantau, atau jadi manajer. Nah, ini namanya restitusi 5 posisi kontrol dulu. Jadi Bapak Ibu, tapi ada kalanya kita dari pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang teman-teman, ayo buat nanti nama gigi, seperti itu kan? Nah, berarti itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Jadi kita di sini cuma berkutat di sini. Kalau udah penghukum, jadi membuat rasa bersalah. Maka namanya akan dia benar. Jadi kalau bisa ini dikurangi Bapak Ibu. Kita beranjak ke sini menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi manajer. Bagaimana contohnya? Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Dari gue, oh tidak, dia nak banyak nangkop, ya nak. Kalian kok. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Posisi kontrol yang 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu ya. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Guru saya pada pensiunan. Sana, kamu punya lapangan basket. Berapa kali? kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kehukum dia. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti
menyakiti, dan menyindir, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi membuat merasa bersalah. Dia peran utama dia. Nan! Aduh. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Bu Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Sama, cuma beda. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam
menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nada meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nada bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nada lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, mana yang paling enak untuk dijadikan kalau kita kerjakan Bapak Ibu? Manajer. Ya? Manajer. Manajer. Bisa jadi pemantau. Iya. Kan? Bisa jadi teman seperti itu. Jadi paling tidak kita sudah terbuka ya Bapak Ibu, pikiran ya, mungkin juga ngomong atau seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, lanjut kita sekarang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Hampir sama dengan yang tadi sebagai manajer Bapak Ibu. Caranya hampir sama dengan yang tadi. Adapun segitiga restitusi untuk melakukan restitusi meliputi menstabilkan identitas stabilisir. Istilahnya ini, makanan salah memang Bapak Ibu, tapi berumah caranya anak-anak itu mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Tapi dengan tidak terpaksa, dengan dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Yang kedua, kualitas tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini kan. Namanya segitiga seperti ini. Seperti apa contohnya? Nah, ini. pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu pendidikan diagnos, bertanggung jawab. Pada saat kebiasaan positif yang akhirnya sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hadirnya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kortina Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mengatakan, Ya saya mengatain TK Pak. Sama saya bilang-bilang dia depan teman-teman lain. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu kata tertentu kan? Iya lah, maksud saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah berusaha paling hal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya.
Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsipal tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pengarah. Jadi keyakinan kamu bagaimana dan sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat memperhatikan orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah. Itu Bapak Ibu salah satu cara mengatasi anak dengan namanya segitiga restitusi. Jadi tak pasti capek-capek kamu salah enggak. Pak, lu dulu. Tenang dulu. Kemudian terus kemudian kita tenang dia ketika dia. Nah, ini yang saya praktek tapi takut gak nutut ya. Ya, ini saya praktek dengan anak-anak saya seperti itu. Saya tidak nutut lanjut ya. Seperti itu. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan Bapak Ibu? Nah, ya ini. 1. Gerakan literasi sekolah. Maksudnya Bapak Ibu, anak-anak biar gerakan sosialnya bertujuan agar siswa memiliki minat baca sehingga keterampilan baca akan meningkat. Materi bacaan nilai-nilai budi pekerti berupa kearifan lokal, nasional, global disampaikan sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Di sini sudah ada yang pramuka itu. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan minat dan bakat anak-anak di sekolah. Saat terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, siswa akan terbiasa melakukan berbagai macam kegiatan positif. Maksudnya ekstrakurikuler itu diarahkan kegiatan positif seperti itu. Yang terakhir, membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Istilahnya tak usah soroh biasanya Bapak Ibu. Contoh, ikut kak guru, ya kan? Tak usah soroh. Ada lagi saya pernah ke sekolah Bapak Ibu. Saya kagum dengan sekolah itu. Waktu itu saya lupa sekolah mana. Saya ke sana, saya mau ketemu siapa itu lupa. Itu muridnya Bu, langsung datang. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Ya, ada yang bisa kami Bapak mau bertemu dengan siapa? Seperti itu Bapak Ibu. Wah, guru nara berarti langsung nanya itu Bapak Ibu. Kebetulan tapi dia kayaknya kelas 4 masih. Bukan kelas tinggi dia. Kelas 4, kelas 5. Entah SD mana saya lupa. Nah, itu. Nah, untuk membangun seperti itu Bapak Ibu, jadi jangan istilahnya jangan coba soro istilahnya. Kita sendiri istilahnya jadi teladan kan Bapak Ibu berbicara seperti itu. Nah, dari itu kita harus paling tidak mengurangi omongan-omongan kita Bapak Ibu. Istilahnya kata-kata kotor, kasar seperti itu. Tapi anak-anak mau saling bergurunya gak mau Pak. Por gitu. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan budaya positif di sekolah, membersihkan kelas, membaca surat bersama, kayak kita ya sudah terbiasa itu ya. Iya. Terus penerapan dosen di sekolah, membersihkan halaman sekolah, bersalaman, ya. Terus tutor sebaya ini, maksudnya membedakannya. Kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kadang guru itu apa yang kita ajarkan, kadang-kadang tak boleh masuk. Tapi kadang coba dibeli, kadang berikannya kadang masuk Bapak Ibu. Jadi perlu dicoba gitu
untuk sebaya seperti ini. Saya juga sudah pernah coba, ternyata saya ajar kok satu tahu bukan cara ngajarin. Yang mana ini Pak Mas? Jadi bisa jadi seperti itu. Mungkin ini sudah, mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan? Tanya Pak. Ya, monggo. Dengan Bu Yeni, silakan. Tadi kita bahas tentang budaya positif. Saya tanya bagaimana budaya positif bisa terlaksana secara maksimal di sekolah. Bagaimana budaya positif bisa terlaksana dengan secara maksimal di sekolah? Menurut Bapak Ibu, bagaimana supaya terlaksana dengan baik Bapak Ibu? Terlaksana maksimal. Bagaimana? Ya, gimana Bapak Ibu? Ya kita harus Menanamkan pada diri anak. ya. Menanamkan pada diri anak dimulai dari diri sendiri kita Bapak Ibu. Iya kan? Setuju apa tidak? Setuju. Nah, dari diri kita dulu Bapak Ibu. Kita berbuat baik. Jangan istilahnya kita kan di sini Memberi dulu Bapak Ibu. contoh. Memberi Memberi contoh contoh. yang baik. Jadi memberi contoh yang baik seperti itu. Bisa dijawab? Bisa? Nah, jadi kita harus mulai dari diri kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain mungkin Bapak Ibu? Ya, Bu. Banyak Pak. Apa perbedaan hubungan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Ya, tadi lupa saya memang nggak dijelaskan ya. Keyakinan kelas sesuatu yang sudah diyakini di kelas. Jadi kesepakatan kelas. Jadi kita buat kesepakatan dulu anak-anak ya. Untuk anak-anak, Bapak Ibu, kita buat kesepakatan. Anak-anak disuruh nulis dulu. Ayo kita sekarang kedepannya mau gimana? Mau disiplin Pak? Nah, silakan ditulis. Nah, bisa dicontoh di sini belakang itu Bapak Ibu. Itu contoh yang kami buat. Nah, itu Bapak Ibu bisa dicontoh seperti itu. Nanti ya. Kesepakatan kelasnya di selatan. Anak-anak disuruh nulis, kemudian jadilah keyakinan kelas. Jadi urut-urutannya buat kesepakatan kelas dulu, setelah itu baru jadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Tapi saya perlu cek Pak. Ya. Sudah ada kesepakatan kelas, ternyata ada seorang kelompok itu telat, akhirnya dihukum Pak, suruh nyanyi. Itu kan namanya kesepakatan, bukan sudah kesepakatan. Apakah itu termasuk hukuman? Berarti kan bukan Sanksi. hukuman. Apa? Sanksi. Konsekuensi. Iya, terima kasih. Mungkin itu dari kami Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah.